Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Turon, NIM 34 2019 akan menjelaskan bagaimana mencari nilai validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi Winstep. Di sini saya sudah memiliki data yang akan kita gunakan. Nah, di sini untuk kolom A dan B ini itu nomor urut dari responden yang kita teliti. Di sini saya memiliki 10 responden. Untuk kolom C itu jenis kelamin dari para responden, dan untuk kolom D sampai M ini nilai atau skala yang saya gunakan saat penelitian ini, yaitu skalanya 1-5. Nah, sebelum kita menyimpan file ini menggunakan rn, kita kecilkan dulu kolomnya. Teman-teman bisa blok semua kolomnya, lalu format dan column width ini kita ubah menjadi 1, lalu oke. Nah, setelah kecil seperti ini, kita simpan, save as. Kita kasih nama, lalu type-nya kita ubah menjadi format text atau space delimit, lalu save. Selanjutnya kita buka aplikasi Winstep yang telah diunduh. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. Kita pilih yang control, data step, dan prosedur. Nah, setelah muncul tampilan kolom box seperti ini, kita pilih file, new file, read control and data file, lalu kita pilih dokumen yang kita simpan tadi. Nanti muncul kotak dialog kecil seperti ini. Nah, untuk mengisi bagian kolom person, item number, dan label ini, kita isinya itu di kolom-kolom yang di atas ini. Nah, untuk for person label kolom ini benar 1 karena dimulai dari nomor 1. Untuk person label length ini itu nomor 3 karena di sini dimulai kolom jenis kelaminnya. Kita ubah 3. Lalu number of data row-nya benar 10 karena ini jumlah respondennya, dan number of data kolomnya 13 benar karena ini kolom terakhirnya. First item kolom ini 4, awal mula kolom pertama dari datanya. Number of itemnya ini 10 karena respondennya 10, dan kolom per responnya ini tetap 1. Lalu pilih remap access row and column. Nah, jika sudah seperti ini tandanya benar. Selanjutnya kita lihat valid code-nya itu dengan cara scan data for codes. Jika yang muncul itu angka 1-5 berarti benar karena skala yang saya gunakan ini 1-5. Selanjutnya kita untuk mengisi label ini, kita pilih item label, enter and edit. Di sini teman-teman bebas menggunakan inisial apa. Saya menggunakan R sebagai inisial, lalu R1 sampai R10. Lalu oke. Jika sudah, kita pilih mini step, save control with data file and exit. Lalu kita ubah lagi nama filenya jadi lalu save. Nah, jika muncul kotak dialog seperti ini, lalu kita pilih yes. Nah, setelah itu nanti akan muncul dialog box seperti ini, kita enter 2 kali. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita cari reliable dan validitas dari data ini aja. Nah, yang pertama itu
kita cari reliabelnya itu output table, lalu 3.1 yang summary statistik. Nanti akan muncul dialog box seperti ini, kita besarin saja. Lalu yang kita lihat itu apakah data ini tuh reliable apa tidak, itu dari person reliability-nya. Lalu nanti person raw ini yang measure correlation dan Cronbach alpha-nya. Nah, untuk reliable sendiri ini tuh ada ketentuannya. Batas minimum dari reliable ini tuh 0,70 dan batas maksimumnya 0,90. Jadi apabila data teman-teman itu yang didapat itu di bawah 0,70 artinya itu tidak reliable. Nah, untuk memudahkannya kita buat tanda diagram panah terlebih dahulu. Kita buat di sini batas minimumnya yaitu 0,70. Lalu batas minimumnya 0,90 dan terakhir 1. Nah, di sini person reliability-nya itu yang saya dapat itu 0,46. 0,46 itu tidak sampai 0,70, artinya dia tuh di sini. Artinya data ini tidak reliable. Nah, untuk person raw score-nya ini measure correlation-nya 1. Ini juga tidak reliable karena sudah melewati batas maksimumnya. Sedangkan untuk Cronbach alpha-nya sendiri itu 0,45. Ini juga tidak reliable karena tidak sesuai dengan batas minimum yang sudah ditentukan. Jadi data ini yang saya gunakan ini itu tidak reliable. Selanjutnya kita akan cari nilai validitas dari data ini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai validitasnya. Ini kita tutup saja. Lalu dialog box yang tadi kita pilih output table dan pilih yang item nomor 10, yang item kolom date order. Nanti akan muncul dialog box lagi seperti ini. Nah, untuk melihat validitasnya ini tuh memang agak sedikit rumit karena yang dilihat itu ada 3, yaitu outfit MNSKey, outfit ZSTD, dan measure correlation. Nah, di sini agar memudahkan kita buat terlebih dahulu diagram panah seperti di reliable tadi. Nah, untuk MNSKey ini tuh memiliki batasan minimumnya itu 0,5. Kita buat dulu 0, lalu 0,5, lalu batasan maksimumnya itu 1. 1,5. Lalu ZSTD untuk nilai minimumnya sendiri itu yaitu -2. Kita buat tambahan minus 1, lalu 0, lalu 1, dan batas maksimumnya itu 2. Lalu untuk core-nya batas minimumnya itu 0,4. Jadi kita buat dulu 0, lalu 0,4, dan batasan maksimumnya itu 0,85. 85, lalu kita buat 1. Nah, ini kita agak jarak-jarakin biar mudah dilihat. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita lihat yang pertama MNSKey. Nilainya itu 1,64. Nah, di sini itu batasan maksimumnya itu 1,5. Kalau 1,64 berarti di sini kan sudah melewati batas maksimum, berarti ini tidak valid. Nah, untuk ZSTD 1,49.
masih masuk di batasan maksimumnya, karena batasan maksimumnya itu 2, jadi 1,49 masih masuk. Untuk core-nya itu 0,44. 0,44 sendiri itu ada di sini, berarti masih masuk juga. Nah, info untuk teman-teman, jadi kalau validitas ini itu harus dua nilai yang memenuhi syarat standar minimum dan maksimum dari ketentuan yang sudah disediakan. Berhubung di data ini yang pertama ini hanya satu yang tidak valid dan duanya valid, berarti ini dikatakan valid. Nah, begitu seterusnya teman-teman bisa mencari valid atau tidak valid dari data ini. Ini akan saya teruskan terlebih dahulu. Yang kedua ini juga valid. Yang keempat juga valid. Yang kelima 0,97 di sini, 0,7 ZSD-nya di sini, 0,59 di sini. Ini juga valid. Lanjut, 0,89 masih valid. 0,13 masih valid. Minus 0,11 juga masih valid. Valid. (0,88) ini masih valid. Minus 0,18 masih valid. 0,50 masih valid. Lanjut, 0,83 masih valid, minus 0,19 masih valid, 0,59 juga masih valid. Ini valid, ini juga valid, dan ini juga valid. Ini terakhir, ini valid, ini juga valid, dan ini valid. Nah, didapatkan dari data yang saya gunakan ini, semua itemnya ini entry number-nya valid. Nah, begitulah cara mencari validitas dan reliabilitas menggunakan WinStep. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengikuti apa yang saya jelaskan dan saya jabarkan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.